Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 2517107. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya dari kelompok 11 akan membahas tentang aplikasi basis data berbasis Microsoft Access 2010. Nah, langsung saja. Pada Microsoft Access terdapat beberapa bagian, yaitu menu-menu umum aplikasi basis data, tabel, query, form, dan report. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang query, form, report. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita, Ms. Itoh, dan berhubung tabel, query, form, dan report ini berhubungan, jadi saya akan masuk pada tabel. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel. Nah, tabel ini yaitu di mana kita menyimpan data. Semua tabel di dalam Access mengikuti aturan basis data rasional. Nah, sebelum kita membuat tabel, terlebih dahulu kita membuat database baru. Nah, langsung saja. Nah, cara membuat database baru itu adalah kita klik create, lalu setelah kita pilih blank database, kita klik blank database, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada file name-nya kita bikin _6c. Nah, pada file name-nya kita bikin _6c, lalu kita pilih create, next. Nah, maka akan muncul seperti jendela seperti ini. Nah, langsung saja kita akan membuat tabel. Nah, cara membuat tabelnya itu kita klik create, kita klik create. Nah, lalu kita pilih tabel. Maka seperti ini tampilannya dengan nama defaultnya sebagai tabel 1. Nah, untuk mengubah namanya, kita klik kanan pada tabel. Untuk mengubah nama, kita klik kanan pada tabel. Lalu pilih design view pada tabel tersebut. Nah, pada pertemuan ini kita akan membuat 4 tabel seperti tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel jurusan, dan tabel pembimbing. Nah, cara mengubah tabel name tabel ini dengan cara design view, lalu kita ubah dengan nama mahasiswa atau fakultas atau sebagai tabel yang kita pilih tersebut. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman pada tabel name tadi. Nah, di sini kita sudah membuat tabel yang bernama fakultas, jurusan, mahasiswa, dan pembimbing. Nah, seperti contoh pada pembimbing. Di sini field name-nya pada pembimbing ini field name-nya nama pembimbing dengan data tipe teks dan ID pembimbing dengan data tipe teks. Nah, di sini teman-teman bisa nanti kalau praktekkan, di sini ada beberapa pilihan, maka teman-teman pilih sesuai apa data tipe teman-teman. Nah, untuk size, di sini cara membuat size, kita tentukan size di sini. Nah, jangan lupa ini primary key untuk nama pembimbing. Nah, dengan cara kita kita klik desain, ada primary key. Nah, kemudian semua tabel yang kita buat tadi sudah tampil ini tabel. Kita menjadikan datasheet view dengan cara kita klik kanan pada contohnya pada fakultas, kita klik kanan, kita pilih datasheet view, kita klik, maka akan muncul jendela seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini sekiranya. Lalu kita isi field yang sudah kita buat tadi dengan data yang kita perlukan. Seperti contoh, mahasiswa, namanya Megawati dengan ID fakultas G1000, G100. Nah, ID pembimbingnya A000 dan ID jurusannya G000. Nah, seperti itu pun selanjutnya. Kita isi data mahasiswa semuanya dengan ID fakultas dan ID pembimbing. Selanjutnya, kita masuk kepada query. Nah, query itu adalah pemerintahan data. Dengan query, kita dapat menampilkan data tertentu dari satu tabel atau lebih. Nah, sebelum kita membuat query, teman-teman harus mengetahui
cara membuat relasi. Bagaimana kita membuat relasi antar tabel. Nah, relasi itu diagram yang menyatakan hubungan atau korelasi antara satu field di dalam satu tabel dengan field pada tabel lainnya berdasarkan kunci tertentu. Langsung saja kita buat relasi. Nah, untuk membuat relasi ini, kita klik tab tabel. Ini, kita klik tab tabel. Lalu kita pilih relationship, seperti yang bisa lihat teman-teman lihat, relationship. Nah, kita klik, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, setelah kita klik relationship tadi, maka jendela yang akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita add semua tabel yang telah kita bikin tadi, kita add. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, untuk membuat agar setiap tabel memiliki relasi, nah kita edit dulu, teman-teman. Nah, seperti contoh, kita ambil desain, lalu pilih edit relationship. Nah, maka tampilannya seperti ini, edit the relationship. Nah, lalu kita klik create new, Nah, selanjutnya, nah seperti inilah apabila setelah kita klik create new, maka pada left table name, contohnya kita bikin fakultas. Nah, pada right table name mahasiswa. Nah, pada left column ini ID fakultas, dan right column name yang mahasiswa tadi ID fakultas. Nah, kita klik OK. Nah seperti inilah contohnya pada relasi tabel mahasiswa dengan tabel fakultas sama memiliki field ID fakultas. Nah, mahasiswa nama miliki sama memiliki ID fakultas, nama fakultas nih pada mahasiswa dan fakultas. Nah, selanjutnya untuk membuat query, hanya kita masuk membuat query. Cara membuat query tersebut tidak jauh, kita klik create. Kita klik create, lalu kita pilih query design yang ada pada submenu ini. Ini query design, teman-teman. Lalu kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Sort table akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman untuk membuat query, kita di sini membuat query SQL. Bisa untuk selanjutnya kita close. Akan muncul, kita close. Lalu kita pilih design, query tool, pada query tool. Nah, kita klik pilih menu SQL view. Pada menu SQL view, maka selanjutnya akan tampil seperti ini. Pada query-nya akan muncul halaman seperti ini, teman-teman. Nah, untuk mencari data tertentu, kita menggunakan rumus. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu select kali from mahasiswa where name 2515115, di mana kita akan mencari mahasiswa dengan NIM 2517115. Nah, sekiranya begitulah membuat query. Nah, kita next. Nah, sekarang kita akan masuk kepada form. Nah, form ini yaitu untuk membuat tampilan dari basis data yang dibuat menjadi lebih menarik. Baik ketika kita mengedit maupun tampilan output data di layar monitor. Nah, langsung saja. Untuk membuat form ini, kita klik create, kita pilih form wizard. Nah, form wizard, inilah tampilan submenunya. Apabila kita klik create, di sini form, Nah, di sini ada form design, blank form. Di sini inilah yang form wizard. Lalu bisa teman-teman klik form wizard. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Form wizard. Nah, di sini available-nya field, ada name, nama, ID fakultas, ID pembimbing, ID jurusan. Lalu kita select field, kita pindahkan dari field ini ke samping nih, dengan cara kita klik yang tombol
yang dua, yang baris dua, lalu kita next. Nah, setelah kita next, di sini setelah selesai kita pindahkan selected field ke samping, lalu kita next. Nah, maka form wizard akan muncul seperti ini. What layout would you like from your form? Nah, secara otomatis ini kolomnar. Kita pilih next. Kita pilih next. Nah, kita klik next hingga muncul jendela seperti ini. Nah, kita klik finish lagi, teman-teman. Kita klik finish. Nah, seperti inilah form yang tampil. Untuk melihat nama selain dicantumkan, kita bisa geser-geser di bawah ini, teman-teman. Seperti kita geser di bawah sini. Untuk nama mahasiswa, di sini saya tadi kan membuat nama mahasiswa ada 3. Nah, seperti contoh, di sini kan mahasiswa ada Yafiani dengan ID pembimbing dengan jurusan seperti ini. Apabila kita klik geser-geser ini, kita klik next ini, maka mahasiswa selanjutnya akan tampil data mahasiswa selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke report. Report itu hasil olahan data, seperti halnya kayak form. Report kita gunakan untuk merepresentasikan menjadi informasi yang sudah dicetak pada lembaran kertas. Langsung saja kita akan membuat cara membuat report. Nah, cara membuat report sama halnya dengan form tadi. Kita klik create, maka akan muncul report. Ini report. Di menunya kita cari report. Nah, kita pilih report wizard. Nah, bisa teman-teman temukan report wizard di atas. Nah, tampilannya akan sama seperti form tadi. Ini available field dan selected field. Nah, pada field ini kita pindahkan ke samping dengan cara mengklik tombol ini tadi. Nah, ini lalu kita next. Maka selected field itu telah pindah ke available field, telah pindah ke selected field. Nah, kita klik next. Lalu muncul jendela seperti ini, teman-teman. Jendela seperti ini, ada cascading ataupun dis-cascading. Nah, kita klik next. Sebelumnya saya akan jelaskan karena saya tidak tampilkan. Setelah kita klik next dan finish, masih ada 2 jendela lagi. Terakhir kita akan klik finish. Nah, maka akan muncul field yang dalam report tadi, apakah cascading atau de-cascading. Nah, beginilah tampilan report tadi, teman-teman. Nah, di sini mahasiswanya ada Megawati, Elsa, Yelvi. Nah, di sini saya bikin mahasiswa ada 3. Nah, ini bisa teman-teman kita cetak langsung. Nah, inilah lembar kerja yang saya cetak tadi, yang kita buat di report. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.